Selamat pagi Om Tante semua. Gimana? Kemarin kan kita udah Natalan. Udah pada dipakai punya door prize-nya? Aduh, ya udah mungkin tahun depan dapat ya. Kita akan memasuki bagian kita. Kita akan satu pujian bersama aku.
firman dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, berkat-berkat melimpah dicurahkan dalam ibadah ini, berkat melimpah dicurahkan pada masa raya Natal ini, memberkati setiap jemaat, memberkati anak-anakmu yang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesulitan, biar berkat-berkat Allah menolong mereka, memberi jalan keluar, dan menyembuhkan lagi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah dengan pengucapan syukur dan sukacita dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan. Oke. Om Tante boleh dong kasih tos kanan kirinya minimal 5 orang. Oke, 5 orang. 5 orang. Sudah? Mari kita lanjutkan ibadah kita. Angkat satu lagi. Hai, siang kali ini.
kita di sekolah itu dapat semakin dekat dengan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Kita akan nyanyikan Gembiralah Saudara. Satu pujian karena kita. Namun tak menyadari
semua Tuhan. Berita kami Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami merayakan masa-masa Natal. Bila Kau hadir dalam rumah tangga kami Tuhan dan keluarga kami Tuhan, kami percaya akan kuasa bersama Tuhan. Dan sementara kami akan mendengarkan suara firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kepada kami Tuhan. Oleh karena itu, urapi dengan upah Tuhan Bapa kepada kami Tuhan. Dan apa yang disampaikannya beri kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pada pagi hari Tuhan, baik yang single dan pengungsi Tuhan, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam segala hal. Terima kasih, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang ketemu hari ini. Kita masuk dalam firman Tuhan. Yesus terang dunia, itu tema bulan ini. Hari ini saudaraku, kita akan mendengar khotbah tentang Natal dan perjuangan hidup. Jadi Natal ternyata bukan hanya pesta, bukan hanya perayaan, tapi Natal itu juga perjuangan hidup. Kita sama-sama berdiri membaca ayat ini. Jadi sampai di sini Yesus belum lahir ya saudara ya. Lahirnya nanti 24 malam. Ini namanya Advent. Jadi masa penantian. Jadi progresnya seperti itu. Kita baca Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Sama-sama kita baca. Mulai. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyeluruh mendapatkan semua orang di seluruh dunia. Inilah yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Garis bawahi kata-kata di seluruh dunia. Ya. Jadi apakah itu termasuk Indonesia? Nah, ini kadang kita harus memahami bahasa Alkitab, ya bahasa Alkitab. Waktu Alkitab ini ditulis zamannya belum seperti sekarang ya, yang namanya seluruh dunia, udah ada 5 benua gitu ya. Dan kita tahu ada beberapa pulau dan benua ditemukan tahun sekian kan begitu ya. Lalu kata-kata di seluruh dunia ini adalah di wilayah Kekaisaran Romawi. Itu yang dimaksud di tulisan seluruh dunia ya. Wilayah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Jadi seluas itu. Jadi tidak termasuk Amerika karena waktu itu belum ada, gitu ya. Tidak termasuk Indonesia karena belum ada juga. Jadi saudara garis bawah itu seluruh dunia adalah wilayah kekuasaan Romawi. Nah, baik. Bapak Ibu Saudara, dari satu peristiwa kita bisa mengambil makna dan pelajaran bagi hidup kita. Orang bilang ada hikmatnya, gitu ya. Ada hikmatnya. Jadi bahasa lain dari setiap peristiwa kita bisa ambil makna dan pelajaran bagi hidup kita, termasuk pada hari-hari ini, pada hari-hari di masa raya Natal. Momen masa raya Natal kali ini yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari nats yang kita baca adalah tentang perjuangan hidup. Ya, perjuangan hidup. Selalu menarik saudara kalau bicara tentang perjuangan hidup. Apakah ada orang
dalam hidupnya sama sekali tidak perlu perjuangan? Adakah? Coba. Ada. Bagi beberapa orang mungkin berpikir ada. Orang yang sudah lahir dari keluarga the have, kaya, gak perlu lagi perjuangan. Apalagi dia kalau zaman dulu raja, kaisar, gak perlu perjuangan. Ternyata tidak, saudara. Dari orang kaya sampai rakyat kecil, dari pejabat tinggi sampai rakyat jelata, semua punya perjuangan hidup. Betul? Walaupun berbeda satu dengan yang lain. Ya. Bagi Yusuf dan Maria yang sedang mengandung, suatu yang tidak mudah untuk pergi ke Bethlehem guna mengikuti sensus penduduk yang dilaksanakan oleh pemerintah saat itu. Kita membaca tadi, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yang dimaksud adalah kota di tempat dia dilahirkan. Kalau sensus di Indonesia diadakan seperti itu, Jakarta bisa kosong, saudara, atau jumlahnya sangat sedikit, gitu. Lalu di kampung kita dilahirkan, coba yang tidak dilahirkan di Jakarta, katakan yang tidak dilahirkan di Jakarta. Tidak di Jakarta ya, tidak di Jakarta, nggak banyak juga sih, gitu. Tidak di Jakarta, ya saudara masih pulang. Ya. Ada yang ke Medan, ada yang ke Ambon. Eca ke Ambon ya? Eca di Jawa mulai. Ada yang ke Sangir, ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jawa Timur. Lebih-lebih dari mudik per lalu lintasan ya, lalu lintas bepergiannya itu lebih dari libur-libur atau zaman-zaman mudik seperti sekarang ini. Nah, saudara-saudaraku, dengan penuh perjuangan Yusuf dan Maria melakukan perintah dan tunduk untuk melakukan perjalanan. Garis bawahi itu satu perjuangan. Jarak Nazaret ke Bethlehem adalah 80 mil atau kurang lebih 130 kilo. 130 kilo mana dari sini ke mana? Kerawang 100 ya. Kerawang 100. Ya, Jakarta Bandung titik Cawang sampai Pasteur itu 120 sekian. Ya, segitu. Berapa jam ditempuh? Sekarang jarak Nazaret Bethlehem bisa ditempuh 2 jam setengah. Sama dengan Jakarta Bandung bisa ditempuh 2 jam setengah. Nah, tapi pada masa itu perjalanan ditempuh dengan jalan kaki. Saudaraku, ini ngomong 2000 tahun yang lalu ya. Jalan kaki. Jalan kaki itu 4 kilo 1 jam. Sehari jalannya 8 jam. Jadi berapa hari ditempuh? Ditempuh 4 hari. Normal. Ya, kan tidak jalan siang dan malam. Orang beristirahat pada malam hari dan besok berjalan lagi. Nah, saudara, itu menjadi perjalanan yang tidak mudah dengan kondisi Maria sedang hamil. Lalu mereka membawa keledai untuk dijadikan membawa beban, dan Yusuf Maria berjalan dengan bersama-sama dengan keledai. Keledai jalannya lambat dan keledai tidak seperti kuda yang cepat bisa diatur. Keledai itu tidak bisa diatur, mau-maunya sendiri. Jadi saudaraku, perjalanan itu bisa ditempuh antara 8 sampai 10 hari. Iya, jalannya 8 sampai 10 hari. Dengan perjuangan seperti itu,
gak mudah bagi Yusuf dan Maria. Jadi saudaraku, kalau mereka tidak mendapat tempat di Bethlehem, sebenarnya salah satunya ini, saudara. Orang lain datang lebih dulu. Mungkin mereka miskin, tapi kalau uang punya lah. Bukan gak punya sama sekali sampai gak bisa bayar hotel. Mereka kan mampir di hotel untuk sewa kamar, betul? Tapi tempat penuh. Kenapa? Orang lain sudah jalan lebih dulu. Mungkin berangkatnya Yusuf Maria lebih dulu, tapi dengan kondisi itu orang lain akan mendahului. Mungkin di jalan mereka lihat ini ada orang hamil, jalan pelan-pelan. Siapa sih? Permisi, saya duluan ya. Jadi sudah seperti itu rute perjalanannya. Nah, apa perjuangannya, saudara? Di mana perjuangannya? Yang pertama, saya ajak saudara melihat perjuangan Maria dan Yusuf, dan termasuk perjuangan saya dan saudara, perjuangan kita semua, yaitu berjuang untuk menerima keadaan. Ini dulu, saudara. Berjuang untuk menerima keadaan. Coba baca sama-sama, 2, 3. Berjuang untuk menerima keadaan. Sampai di sini, saudaraku, coba pikirkan hari-hari ini. Adakah saudara yang tidak sedang berjuang untuk menerima keadaan? Fine-fine aja keadaan ini, wow, puji Tuhan, gitu. Jujur aja jujur. Ada? Angkat tangan. Berarti kita semua sama-sama berjuang untuk menerima keadaan. Nah, ini dulu saudaraku. Ini benar-benar membumi. Ini benar-benar realita hidup bahwa setiap orang, setiap kita yang ada di sini juga sama seperti Yusuf dan Maria. Kita terus-menerus berjuang untuk menerima keadaan kita. Keadaan yang kita hadapi. Kita berjuang untuk bisa menerima. Tidak bisa dipungkiri, saudara, bahwa setiap orang punya keinginan dan standar tertentu dalam hidupnya. Ya, punya keinginan, lalu punya standar. Betul? Terlebih, saudaraku, dalam menghadapi momen-momen perayaan, momen-momen spesial, seperti momen pernikahan, gitu ya. Coba kalau ada keluarga yang menikah, kita punya standar. Baju harus begini dan begitu, betul? Iya Pak ya? Saudara, sembunyikan hati saudara. Saudara pilih baju untuk keluarga yang menikah, bisa 5 kali pergi ke toko gitu. 5 kali loh. 5 kali aja belum tentu dapat, saudaraku ya. Belum ribut warna, model, tempat belanja, model sama, harga terjangkau, tapi tempatnya di Malabar untuk pernikahan. Ada yang mau pakai? Saya garis bawahi tidak. Kenapa? Kenapa? Kan malu bilang belinya di mall ya? Iya, Malabar. Kenapa sih? Sama kan? Saudaraku, itu standar. Standar. Harus di butik. Butiknya yang punya punya orang-orang terkenal. Saya nggak tahu butik karena saya nggak pernah beli di butik. Nah, saudaraku, standar itu dijaga dengan luar biasa. Terlebih saat tadi pernikahan, wisuda, ulang tahun. Ya, kalau ulang tahun mau jadi prince atau princess, ya kan, mau terlihat dan lain sebagainya. Seringkali yang terjadi adalah keinginan dan standar yang ditetapkan tidak terpenuhi karena keadaan. Gak usah jauh-jauh lah, Natal aja. Punya standar enggak?
Saya untuk gereja saya punya standar untuk gereja kita. Ya, nggak mau yang jelek. Sombong enggak. Untuk unggahan Tuhan kok. Yang enak dilihat, yang enak dipandang. Orang datang nyaman. Itu namanya standar. Gitu. Standar. Dan saudara-saudara, standarnya kan lain. Kalau saya standarnya utamakan kenyamanan, keindahan gereja. Kalau saudara, standarnya beda. Mungkin sekali setiap Natal saudara sibuk pilih baju baru, baik warna, baik model, dan lain sebagainya. Ada kan seperti itu? Ada. Gak semua, tapi ada. Di rumah saudara ada yang baru di rumah. Di kampung setiap Natal harus beli baju baru. Boleh yang lain-lain tidak, tapi baju baru. Dan ya kita paham itu ya. Dan coba membantu supaya dia juga bisa punya baju baru di hari Natal. Itu kan standar. Tapi saudara itu, bisakah seterusnya standar itu terpenuhi? Belum tentu. Bisakah keinginan itu terus terpenuhi? Belum tentu. Nah, ketika standar yang ditetapkan tidak terpenuhi karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena keadaan ekonomi yang kurang baik, karena kesehatan menurun bahkan memburuk, atau karena tiba-tiba ada masalah keluarga, lalu bagaimana? Poinnya adalah seorang atau keluarga harus berjuang untuk menerima keadaan. Yusuf dan Maria sedang berusaha bangkit. Ya, saya katakan sedang berusaha bangkit membangun rumah tangganya setelah tahu-tahu atau tiba-tiba Maria hamil dan Yusuf harus bertanggung jawab dan menikahinya sesuai pesan malaikat. Tiba-tiba datang perintah sensus. Setiap orang harus mengikuti pendaftaran sesuai dengan tempat kelahiran. Poin ini saudara, menerima keadaan apapun situasinya. Kita tuh gak bisa pilih saudara, gak bisa pilih. Nanti katakanlah nih momen sekarang ini ya, Natal saya mau situasinya yang begini-begini. Kita bisa merancang, tapi kita gak bisa pilih apa yang akan terjadi, gak bisa. Ya, semua rancangan dan cita-cita bisa berantakan begitu saja, tanpa ada tanda-tanda, bahkan tanpa ada sebab dan tanpa pemberitahuan lebih dulu. Semua bisa berubah. Ya, semua bisa berubah. Nah, dalam keadaan demikian, Yusuf dan Maria juga bisa terjadi pada saudara dan saya. Menolak gak bisa. Keadaannya sudah begitu. Ya. Menolak gak bisa. Marah pun tidak ada gunanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Yusuf dan Maria. Kita pun harus berjuang untuk menerima keadaan. Berjuang untuk menghadapi kenyataan dan jangan lari dari kenyataan. Terima, hadapi. Ya. Terima, hadapi, jalani. Itu saudara. Nah, hari-hari ini mungkin beberapa di antara kita mengalami poin satu ini. Ya. Semua yang sudah dirancang berantakan. Semua yang diinginkan sebagian bisa tercapai, sebagian enggak. Jauh di bawah standar yang kita inginkan. Saudara mau menangis, saudara mau menolak, nggak bisa. Mau marah, mau menangis, itulah kenyataan. Nggak bisa diubah. Yang paling mungkin adalah minta kekuatan dari Tuhan untuk menerima itu dan menjalaninya. Amin. Ya, renungkan.
saudara pasti bisa menerima. Kuat, mampu menjalaninya. Puji Tuhan. Poin kedua dari bagian pertama ini adalah saling menerima satu sama lain. Ya, jadi keadaannya sudah seperti itu, tapi dalam keluarga kan ada beberapa orang. Poinnya adalah saling menerima satu dengan yang lainnya. Dalam keluarga masing-masing punya kekurangan, dan biasanya kalau kelebihan itu nggak pernah dipertimbangkan saat terjadi masalah. Ya, nggak pernah dipertimbangkan kelebihan seseorang waktu terjadi masalah. Yang disoroti apa, saudaraku? Apa? Yang selalu diungkit apa, saudaraku? Rupanya yang lain nggak pernah mungkin kekurangan. Selalu memuji. Kalau ada masalah saling puji kelebihannya, begitu? Ya, kelebihannya. Kalau adik kelebihannya tinggi. Main fisik. Ya, selalu kita lihat ini gara-gara, gitu kan ya? Ini gara-gara kamu, ini gara-gara mama, ini gara-gara papa. Anak bilang ini gara-gara papa mama. Papa mama bilang ini gara-gara anak-anak. Kan selalu begitu yang terjadi ketika ada masalah. Gak ada akibat kalau gak ada sebab dan lain sebagainya. Saudaraku, dalam situasi sulit atau sedang terjadi masalah, ketika kita tetap membicarakan kekurangan satu dengan yang lain dalam keluarga, dan itu akan semakin memperkeruh suasana. Ya, tidak akan menyelesaikan masalah, tapi semakin memperkeruh suasana, malah bikin hati semakin panas. Itu yang terjadi. Nah, belajar dari Yusuf dan Maria. Terimalah masing-masing dengan besar hati. Terimalah suami, istri apa adanya. Terimalah orang tua, terimalah anak seperti apa adanya. Terimalah saudaramu seperti apa adanya. Mungkin masalahnya nggak selesai, keadaan juga tidak berubah dengan mau saling menerima satu dengan yang lain. Saya katakan masalahnya tidak selesai, keadaannya mungkin tidak berubah, tetapi hati menjadi ringan, beban menjadi ringan, hati jadi lega. Amin. Ini gak gampang, saudara. Gak gampang. Perlu yang namanya perjuangan. Perjuangan menerima keadaan. Perjuangan menerima keadaan. Keadaannya mungkin saat itu tidak berubah, saat ini tidak berubah. Tapi ketika kita mau menerima keadaan, ketika kita mau menerima satu dengan yang lain, saudaraku, beban itu jadi ringan. Maria tidak nyalahkan Yusuf. Kamu sih nggak punya utang, cuma yang punya keledai, gitu ya? Enggak, saudaraku. Yusuf juga nggak bilang ke Maria, makanya yang sehat jalan bisa lebih cepat, jadi nggak kehabisan tempat. Mereka tidak saling menyalahkan, mereka saling menerima satu dengan yang lain. Yang kedua, saudaraku, kalau tadi menerima keadaan, titik, sekarang menerima semuanya dengan ucapan syukur. Ya. Menerima keadaan dulu, baru bisa mengucapkan syukur. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur, sama-sama kita baca. 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Apa arti bersyukur dalam segala keadaan? Saudaraku, artinya tetap bersyukur. Selalu bersyukur untuk apapun yang terjadi, apapun situasinya, walaupun keadaan tidak seperti yang kita inginkan, walaupun keadaan jauh dari harapan, bahkan keadaan itu atau peristiwanya justru merugikan kita. Kita tetap bersyukur. Bersyukur dengan tulus, jangan hanya di bibir. Ada banyak orang Kristen karismatik
gereja-gereja Pantekosta seperti kita, pandai berkata, fasih lidah, wah kalau ngomong bersyukur selalu dan sebagainya, tapi itu di ujung setelah ngomelan bla 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 dan cerita keadaannya, ujungnya ya sih tapi saya tetap bersyukur kok. Bersyukur gak sih? Bersyukur gak sih? Saudara pernah mengucapkan? Saudara pernah mendengar seperti itu? Mengucapkan pernah? Ya, jujur ya, diberkati oleh Tuhan. Jujur ya. Biasanya kan kita seperti itu. Oh ini begini-begini bulan ini, yang mau Natal, bla 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 bla. Tapi saya bersyukur kok. Gak apa-apa sih, saya bersyukur. Ya, saudaraku, seringkali kita tidak jujur dalam bersyukur. Bersyukur hanya sebagai polesan untuk menutupi tidak bersyukurnya. Gitu. Saudaraku, dalam perjalanan ke Bethlehem, Yusuf dan Maria keadaannya sangat terbatas, minim fasilitas. Namun kita melihat tidak ada komen atau komplain. Ya, tidak ada komentar atau komplain dari Yusuf dan Maria satu sama lain dari mereka. Mereka nggak saling komplain mengenai keadaan mereka dan keadaan yang sedang dijalani. Bahkan ketika tidak mendapat tempat untuk bermalam, mereka mau menerima walaupun itu hanya sebuah kata. Gak protes, gak komplain, gak komen. Mereka terima. Merayakan Natal, terutama merayakan Natal tahun ini adalah ujian bagi kita saat ini. Apakah kita bisa tetap bersyukur dengan keadaan kita? Walaupun keinginan cita-cita enggak terpenuhi, standarnya enggak tercapai, ya. Saya pikir standar kita enggak tinggi-tinggi amat ya. Enggak lah. Lalu saudaraku, bagaimana? Bisakah kita tetap bersyukur? Mampukah kita tetap bersukacita? Kita menghadapi berbagai kenyataan yang serba terbatas, baik itu ekonomi, kesehatan, atau kita juga dihadapkan pada rasa takut. Mari kita rayakan Natal dengan mau menerima keadaan apa adanya dan tetap bersyukur. Karena bersyukur itu menambah sukacita. Saya bilang bersyukur itu gak nambah uang saudara. Bersyukur itu nggak mengubah warna baju saudara dari kusam menjadi jelek, tidak. Tapi bersyukur itu mengubah wajah saudara menjadi penuh sukacita. Amin. Iya, bukannya langsung gitu ya. Menambah sukacita. Rasa syukur itu menambah sukacita. Bersyukur membuat kita lebih semangat. Bersyukur dalam segala keadaan yang kurang baik itu menimbulkan harapan. Sekarang keadaan kurang baik, tapi kita bersyukur. Kita bisa semangat dan membuat kita punya harapan. Harapan yang baru, harapan yang ceria, harapan yang membuat kita bisa melangkah pasti, menerima keadaan dengan bersyukur. Yang ketiga, saudaraku, berjuang untuk taat. Yusuf dan Maria berjuang untuk taat. Ternyata taat itu tidak mudah ya saudara. Mungkin saudara lebih memahami bahwa taat itu tidak mudah daripada perjuangan tadi. Mana lebih mudah memahami perjuangan hidup sama perjuangan untuk taat? Lebih sulit perjuangan untuk taat. Ya. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya.
seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, ada ketaatan yang harus dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Pertama, sensus. Dia harus taat pada pemerintah. Dia harus tunduk pada aturan pemerintah. Tetapi yang kedua, sebagai orang Israel, dia harus tunduk dan taat pada aturan Taurat. Dua-duanya harus dilakukan. Dan ini gak mudah. Ini sulit bagi Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga baru yang keadaannya serba terbatas, Yusuf dan Maria tetap usaha mentaati perintah, baik perintah negara maupun perintah Tuhan, yaitu perintah Taurat. Dan ini menjadi satu perjuangan tersendiri yang tidak mudah. Saudaraku, tidak gampang, karena ya harus pergi ke Bethlehem itu perlu biaya. Lalu dia harus bawa ke bait Allah, itu juga perlu biaya. Sedangkan ini keluarga baru yang sedang berjuang untuk bangkit. Tetapi saudaraku, mereka berusaha. Orang lain naik unta, mereka jalan kaki dan membawa keledai. Orang lain membawa anak lembu, anak domba, membawa lembu dan domba untuk dipersembahkan ke bait Allah ketika mereka membawa anak. Tetapi Yusuf dan Maria tidak malu. Dia hanya membawa, dalam tanda kutip hanya, membawa 2 ekor burung terkukur dan 2 anak merpati. Dia tidak malu. Karena itulah yang dia punya. Itulah yang dia miliki. Saudaraku, kenapa orang malu membawa 2 ekor terkukur dan 2 anak merpati? Kenapa malu? Karena dia punya lebih, tapi dia tidak rela. Dia hanya ingin membawa yang 2 ekor terkukur dan 2 anak merpati. Tapi kalau saudara punyanya memang yang 2 ekor terkukur dan 2 anak merpati, saudara malu? Tidak, itulah keadaan. Itulah keadaan. Jadi saudaraku, Yusuf dan Maria dalam tanda kutip memang hanya 2 ekor terkukur dan 2 anak merpati. Tetapi ingat, aturannya memang seperti itu. Kalau tidak punya ini, tidak punya itu, bawalah ya ini. Aturannya seperti itu. Jadi dia tidak malu. Dia tidak sungkan karena memang aturannya seperti itu. Yang malu adalah dia bisa bawa sapi yang 1 ton beratnya, tapi dia bawa 2 ekor merpati. Itu yang malu. Dia bisa bawa 10 ekor domba, tapi dia hanya bawa 2 ekor terkukur dan 2 anak merpati. Itu yang malu. Malu dilihat orang, kan gitu ya. Nah, kalau kita memang punya yang segitu, bawalah, gak perlu malu. Karena apa yang kita bawa kepada Tuhan bukan untuk dinilai manusia, tapi sebagai persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, marilah kita mau belajar taat sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ingat, belajar taat sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Bukan untuk dilihat atau dinilai orang lain, tetapi sebagai bentuk ketaatan kita dan cinta kita kepada Tuhan. Jangan berkata saya hanya bisa mempersembahkan 2 ekor terkukur dan 2 anak
Jangan hanya berkata hanya, sehingga karena malu dengan kata-kata hanya 2 ekor burung merpati, 2 anak merpati dan 2 ekor terkukur, dan kita malu berkata hanya, lalu kita tidak membawanya kepada Tuhan, malah tidak membawa sama sekali kepada Tuhan. Justru ini yang salah. Ini yang salah. Marilah saudaraku, masing-masing kita membawa persembahan kepada Tuhan. Pertama-tama adalah persembahan diri kita. Amin. Persembahan diri kita. Persembahkanlah hidup. Persembahkanlah diri yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Tetapi yang kedua dan tidak kalah pentingnya adalah persembahan-persembahan lainnya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa jemaat di tempat ini sepanjang tahun sudah membawa dirinya kepada Tuhan. Kalau persentase kehadiran ibadah yang dimaksud membawa diri kepada Tuhan cukup bagus, cukup tinggi, saudara. Saudaraku, Natal menegaskan kepada kita semua bahwa hidup ini bukan pesta atau sorga. Natal mengingatkan saudara dan saya bahwa hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan menerima keadaan yang sulit-sulit. Perjuangan menerima satu sama lain itu tidak mudah. Dan perjuangan untuk taat pada pemerintah, taat kepada Tuhan, taat pada gereja, itu tidak mudah, saudara. Tapi bersyukur bahwa kita selama ini bisa melakukan karena kita mau berjuang. Jadi saudaraku, Natal mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup adalah satu perjuangan tanpa henti sampai Tuhan panggil kita. Perjuangan dengan harapan yang besar, perjuangan dengan harapan yang pasti. Karena Natal adalah lahirnya Yesus Kristus, Sang Terang itu. Natal adalah lahirnya terang yang memberi harapan bagi dunia. Natal adalah lahirnya Sang Terang yang memberi harapan pada kita semua. Natal adalah lahirnya Sang Terang yang memberi kita kekuatan untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita terus berjuang. Mari kita terus melangkah, dan Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Musim boleh berganti, tapi Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan
berjuang untuk ekonomi kita. Kita berjuang untuk anak-anak kita. Kita berjuang, tapi kita gak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita dalam segala keadaan, dalam segala musim hidup kita. Natal ini memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kami, tetapi kami percaya Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami memberikan kekuatan dan percaya kepada kehidupan kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu ini, Tuhan. Berikan agar supaya kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati semua jemaat yang hadir, mereka yang datang dengan beban, dengan kesukarannya, dengan kepedihan hati, pulang dengan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Sukacita sorga menyertai kita semua, menyertai anak-anak sekarang dan seterusnya. Kami berdoa buat kebaktian malam Natal hari Selasa dan kebaktian Natal hari Rabu. Tuhan berkati biar sukacita Natal itu terus menerus ada di hati kami dan menghentar kami untuk datang beribadah pada jam yang sudah ditentukan. Berkati semua persiapannya, sudah latihan-latihan pujian hari ini. Dan Tuhan hadir dan sukacita Natal ada dalam persiapan-persiapan tanggal 24 dan 25. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persembahan anak-anak-Mu, berkati persembahan untuk kas gereja, berkati persembahan khusus dan ucapan syukur Natal, dan balas berlipat ganda. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat serta dan lindungi. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.